Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dalam belajar. Kita berdoa dulu ya. Al-Fatihah. Hari ini kita akan belajar mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Kompetensi dasar mengenali ciri fabel. 3.11 Mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Indikator dalam kompetensi dasar mengenali ciri fabel. Yang pertama yaitu menyimpulkan ciri unsur cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. 2. Mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Pernahkah kalian membaca atau mendengar cerita yang tokohnya diperankan oleh binatang? Contoh, cerita Kancil dan Buaya. Dalam cerita Kancil dan Buaya tersebut digambarkan dengan sifat tokoh buaya yang jahat dan kancil yang cerdik. Tahukah kalian, perilaku buruk seseorang seperti malas, enggan untuk menolong, atau tidak menghargai sesama sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, perilaku seperti itu dapat diubah menjadi perilaku yang baik. Pelajaran mengenai perilaku buruk dan perilaku baik bisa kalian peroleh salah satunya melalui cerita fabel. Pada pembelajaran ini, kalian akan mempelajari ciri, struktur, dan hal-hal lain mengenai fabel. Kalian akan memperoleh pesan moral yang terkandung dalam fabel. Selanjutnya, kalian diharapkan mampu menerapkan pesan moral tersebut dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengubah perilaku yang kurang baik menjadi lebih baik. Selamat belajar. Pengertian fabel. Secara etimologi, fabel berasal dari Latin fabula. Fabel adalah dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang diperankan oleh binatang. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering disebut cerita moral, karena pesan yang ada dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Ciri-ciri fabel. Yang pertama, menggunakan tokoh hewan dalam penceritaannya. Yang kedua, hewan yang digunakan sebagai tokoh utama dapat bertingkah seperti manusia, dapat berbicara, berpikir, dan bertindak. 3. Menunjukkan penggambaran moral dan karakter manusia serta kritik tentang kehidupan di dalam ceritanya. Maka sering pula disebut cerita moral. 4. Menggunakan gaya penceritaan yang pendek. 5. Menggunakan pilihan kata yang mudah. 6. Dalam cerita fabel, hal paling baik yang diceritakan adalah antara karakter manusia yang lemah dan kuat. 7.
menggunakan setting alam. 8. Teks fabel terdiri atas 4 bagian, yaitu perkenalan, muncul konflik atau masalah, klimaks, dan penyelesaian. 9. Ciri bahasa yang digunakan. Yang pertama, kalimat naratif atau peristiwa. Contoh, katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Semut menyimpan makanan di lubang. Yang kedua, kalimat langsung yang berupa dialog para tokohnya. 3. Menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Mengidentifikasi jenis fabel. Jenis fabel menurut karakter dan latarnya ada 2. Yang pertama, fabel alami. Fabel alami itu karakter dan sifatnya alami, sesuai dengan tokoh hewan tersebut. Misalkan tokoh kancil sebagai tokoh hewan sesuai dengan sifatnya dan hidup di darat, dan buaya sesuai dengan karakter hewan dan hidup di air, dan mereka hidup di hutan. Dalam fabel alami, tidak ada karakter yang menyalahi karakter hewan. Yang kedua adalah fabel adaptasi. Fabel adaptasi merupakan fabel yang karakter dan latarnya sudah diubah atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Misalkan, tokoh singa dengan karakter yang bijaksana dan hidup di dalam istana yang megah, tidak lagi di hutan. Tokoh orang utan yang pandai bermain musik dan bermain di atas panggung dalam istana. Tokoh kura-kura sebagai sopir di kerajaan karena kura-kura sangat pandai menyetir mobil. Coba perhatikan film SpongeBob. Tokoh Patrick adalah tokoh yang sangat pandai berbisnis. Unsur intrinsik fabel. Yang pertama, tema. Tema adalah ide pokok atau dasar sebuah cerita. Yang kedua, penokohan. Penokohan merupakan pelukisan tokoh dalam cerita. Berdasarkan seringnya pelaku muncul, ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Berdasarkan watak tokoh, ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang bersifat baik, dan ada tokoh antagonis, yaitu tokoh yang bersifat jahat. Yang ketiga, latar. Latar adalah gambaran tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Yang keempat, sudut pandang. Sudut pandang adalah gaya pengarang dalam menyajikan cerita. Bisa dari sudut pandang orang pertama, aku, saya, dan kami. Dan sudut pandang orang ketiga, ia, dia, mereka. Yang kelima, yaitu alur. Alur adalah jalannya cerita. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju yaitu jalan cerita dari masa kini ke masa depan. Alur mundur yaitu jalan cerita dari masa kini kembali ke masa lalu. Alur campuran yaitu gabungan dari alur maju dan alur mundur. Pada cerita fabel cenderung memakai alur maju yang dimulai dari pengenalan tokoh sampai tahapan alur penyelesaian. Yang keenam yaitu amanat.
pesan yang disampaikan oleh pengarang. Bisa berupa amanat tersurat dan amanat tersirat. Makna tersurat adalah makna yang mudah dipahami dari sebuah teks, karena makna tersebut terdapat atau dituliskan dalam teks tersebut. Makna tersirat adalah makna yang tidak disampaikan secara terbuka dalam teks. Biasanya dilukiskan dalam simbol-simbol atau lainnya. Struktur fabel. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan pengenalan tokoh, latar di awal cerita. Contoh, di suatu pohon di tengah taman, hiduplah semut berdampingan dengan belalang. Di tengah taman merupakan pengenalan latar tempat. Semut dan belalang, pengenalan tokoh. Contoh yang lain, pada zaman dahulu, hiduplah seekor rusa yang sedang berjalan di padang rumput nan hijau dengan bahagia. Karena ia baru saja mendapatkan tempat baru dengan sumber makanan yang melimpah. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi merupakan bagian klimaks jalan cerita. Komplikasi berisi puncak permasalahan yang dialami tokoh dalam cerita. Contoh, ketika sang rusa sedang berjalan, ternyata banyak rintangan yang akan dilalui rusa yang sedang berbahagia ini. Di padang rumput tersebut juga dihuni oleh binatang lain, termasuk binatang buas. Yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi adalah cerita di mana sang tokoh utama mendapatkan ide untuk memecahkan masalah yang berada dalam komplikasi. Contoh, sang rusa pun mendapatkan ide untuk menyelesaikan masalahnya dengan mencari teman dari kelompok rusa yang lain. Dan ia pun bahagia karena telah mendapatkan teman dari bangsanya sendiri. Yang keempat yaitu koda. Koda adalah bagian akhir dari cerita yang mengandung makna dari cerita atau amanat yang dapat diambil dari cerita tersebut. Contoh, kita harus bahagia memiliki teman, karena selain merasa aman, memiliki teman juga membuat kita merasa tidak kesepian. Meskipun kita di tempat yang indah dan memiliki segalanya, tanpa teman kita akan sendiri dan tidak merasa bahagia. Sekarang kaidah kebahasaan. Yang pertama, kata kerja. Teks fabel memiliki dua kata kerja, yaitu kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Kata kerja transitif yaitu kata kerja yang memiliki objek. Contoh, ibu memakan sayur. Kata kerja intransitif yaitu kata kerja yang tidak memiliki objek. Contoh, rusa sedang bahagia. Yang kedua yaitu kata sandang sang dan si. Contoh, sang raja hutan pun berkeliling taman sambil menyapa teman-temannya. Dan sesampainya di pinggir jalan, tampak si siput yang sedang menangis. Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti, tetapi menjelaskan kata benda dan kata sifat yang diikutinya. Perbedaan penggunaan kata sandang sang dan si. Kata sandang sang identik penggunaannya untuk nama tokoh yang diagungkan atau dimuliakan. Contoh, sang pencipta, sang maha kuasa, sang raja. Sedangkan kata si
diikuti oleh tokoh atau julukan yang biasa saja atau netral, standar. Yang ketiga, kata keterangan tempat dan waktu. Contoh, pada suatu hari, semut berjalan di taman. Yang keempat adalah kata hubung. Kata hubung yang sering digunakan dalam teks fabel diantaranya lalu, kemudian, akhirnya. Contoh, akhirnya si semut pun meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Sekian materi tentang fabel. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.